Menjelang 17 Agustus 2025, ada sebuah pemandangan yang nggak biasa. Di mana menjelang hari kemerdekaan, biasanya masyarakat akan mengibarkan bendera merah putih, apalagi ini ulang tahun Indonesia yang ke-80. Tapi, ada fenomena di mana masyarakat memilih untuk mengibarkan bendera One Piece alias Jolly Roger, topi jerami. Yang nggak cuma di kamar anak wibu, tapi juga di tiang bendera rumah, di kendaraan umum, di truk, bahkan dikibarkannya sebelah-sebelahan sama merah putih, atau malah ada yang posisinya satu tiang, atas bawah. Bendera merah putih, lalu di bawahnya bendera One Piece. Nah, tindakan-tindakan ini memicu reaksi dari beberapa pejabat pemerintahan yang pada intinya adalah mereka mengkritik. Bahkan ada yang memberikan statement kalau tindakan tersebut adalah melanggar peraturan dan bisa dipenjara. Cuma kan akhirnya menimbulkan pertanyaan, kenapa pemerintah panik sama bendera One Piece? Masa takut sih sama bajak laut anime? Nah, di episode kali ini, mari kita bedah bareng-bareng. Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you dan jangan lupa daftar. Pertama-tama, sebagai konteks buat lu yang nggak ngikutin anime atau nggak paham dengan dunia Jepangan. Jadi ada satu anime, satu series animasi yang berawal dari komik, judulnya One Piece. Pada intinya adalah cerita One Piece itu cerita tentang bajak laut yang sedang mencari harta karun. Nah, harta karunnya itu dinamakan One Piece. Nah, tokoh utamanya namanya Luffy atau lengkapnya Monkey D. Luffy. Dia memimpin sebuah kelompok bajak laut. Kelompok bajak laut itu punya bendera dengan menggunakan lambang Jolly Roger yang mungkin lu familiar dengan logo tengkorak, terus ada silang di bawahnya. Nah, cuman ini kan dimodifikasi untuk Luffy, jadi di kepalanya itu ada topi jerami, plus tengkoraknya tuh senyum. Senyumnya tuh, ya kalau lu lihat senyumnya Luffy sama senyumnya tengkoraknya itu sama lah. Nah, itu logo menjadi simbol dari grupnya Luffy. Simbol tersebut sebenarnya punya arti. Pertama adalah kami kru yang ingin mengejar mimpi besar, yaitu menjadi raja bajak laut. Lalu juga simbol persatuan sampai mati. Dan yang ketiga adalah kami itu bebas, nggak tunduk pada kekuasaan yang korup dan otoriter seperti pemerintahan yang ada di dunia One Piece tersebut. Kalau yang gue perhatikan, orang-orang akhirnya memasang bendera tersebut sebenarnya itu mungkin awalnya tuh lucu-lucuan, mungkin awalnya iseng-iseng doang. Tapi yang mungkin menjadi permasalahan adalah mereka memasangnya di momen menjelang 17 Agustus, which is itu perayaan Hari Kemerdekaan. Dan ada beberapa yang memasangnya entah berdampingan dengan bendera merah putih dan posisinya sejajar, lalu ada juga yang posisinya di tiang yang sama tapi atas bawah. Jadi bendera merah putihnya di atas, bendera One Piece itu di bawah. Pertanyaannya adalah kenapa pemerintah jadi ketar-ketir, panik gitu loh dengan fenomena ini. Seperti Menko Polhukam Budi Gunawan bilang itu adalah sebuah tindakan yang provokatif. Lalu juga ada Wakil Ketua DPR, Dasko Ahmad, yang bilang kalau ini adalah upaya memecah belah bangsa. Walaupun akhirnya direvisi statementnya dia itu. Nah, coba kita lihat ini ya dari beberapa sisi dulu deh. Dari point of view pejabat-pejabat tersebut. Kalau kita lihat pejabat-pejabat yang bikin statement tidak setuju dengan pengibaran bendera One Piece tersebut, gua yakin mereka nggak paham tentang apa itu One Piece. Lalu yang kedua, karena melihat ada sebuah peristiwa dan peristiwa itu viral, dan banyak orang yang melakukannya, yang kemungkinan ada di kepala mereka adalah, wah ini sebuah ancaman. Ini akan mencederai martabat bangsa, khususnya bendera merah putih yang menjadi simbol perjuangan bangsa. Dan ketika gue coba cari tahu,
Ada nggak sih undang-undangnya yang melarang penggunaan bendera lain selain bendera merah putih? Nah, di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 24 Ayat 1 menyebutkan setiap orang dilarang mengibarkan bendera negara di bawah bendera atau lambang apapun. Jadi kalau lu pasang bendera One Piece, entah itu berdampingan atau di bawah bendera merah putih, sebenarnya secara teknis lu tuh melanggar undang-undang. Nah, lalu ada kemungkinan mereka juga takut ini dijadikan alat provokasi. Kenapa demikian? Karena kalau lu inget, kejadian peringatan darurat Garuda Biru yang akhirnya berujung unjuk rasa besar-besaran yang waktu itu menentang adanya undang-undang yang mau direvisi supaya Kaisang waktu itu bisa nyalon jadi gubernur. Nah, itu kan awalnya dari sebuah simbol burung Garuda berwarna biru. Yang lucunya adalah berawal dari sebuah akun wibu, akun di Jepangan di Twitter atau di X sekarang namanya. Jadinya memang kalau melihat point of view dari para pejabat ini, gue jadi nggak heran kalau mereka ketar-ketir juga nih, jadi panik. Jangan-jangan akan ada gerakan apa lagi nih dengan menggunakan simbol bendera One Piece. Walaupun akhirnya ini direvisi tuh statementnya dari Wakil Ketua DPR Pak Dasko ya, yang akhirnya dia bilang, oh ya udah nggak apa-apa lah, itu kan cuma sebuah ekspresi kebebasan berekspresi, dan staf khususnya dia pun juga bilang kalau dia adalah penggemar One Piece, dia adalah nakama juga, dan setelah dijelaskan Dasko baru paham, oh oke, maksudnya itu nggak ada hal yang gimana-gimana. Nah, coba gini. Menurut lu sebuah simbol, sebuah bendera itu benar-benar nggak sih bisa akhirnya memimpin atau menjadi corong dari sebuah pergerakan? Dan ini kan juga dari cerita fiksi loh, ya kan? Cerita fiksi, bukan tokoh nyata, bukan bendera yang nyata. Menurut lu bisa gak? Gue pengen kasih lu beberapa contoh. Kalau lu tahu topeng Guy Fawkes-nya dari V for Vendetta. V for Vendetta itu kan awalnya komik yang akhirnya dijadikan film, dan di cerita tersebut gerakan V for Vendetta itu kan pakai topeng Guy Fawkes, yang ternyata sebenarnya Guy Fawkes itu adalah orang nyata, pernah hidup. Dia memang juga pernah sempat membuat, dalam tanda kutip, pergerakan yang ingin menentang kekuasaan kerajaan Inggris waktu itu. Dia mau nyalain bom. Nah, ini akhirnya kan diterjemahkan ke dalam cerita V for Vendetta. Nah, topeng Guy Fawkes ini beberapa kali tuh dipakai juga untuk sebagai simbol pergerakan melawan otoritas. Contoh, gerakan Occupy Wall Street. Lalu juga pas lagi demonstrasi di Hong Kong, mereka banyak tuh yang memakai topeng dari V for Vendetta itu. Nah, itu bukan bendera, tapi topeng. Lalu juga ada Mockingjay. Kalau lu yang nonton atau baca Hunger Games, pasti tahu simbol ini kan. Nah, ini juga dipakai nih. Ini dipakai ketika ada protes besar di Thailand tahun 2020 dan Myanmar tahun 2021. Simbol ini jadi gestur perlawanan terhadap otoritas juga. Nah, menariknya dari simbol-simbol seperti ini adalah seringkali itu nggak ada komando, nggak ada kelompok atau organisasinya, tahu-tahu viral, tahu-tahu masif, dan jadi rame, lalu menjadi sebuah gerakan yang besar. Kenapa bisa? Karena simbol-simbol tersebut relate dengan banyak orang. Orang merasakan hal yang sama, merasakan keresahan yang sama, yang udah numpuk, yang akhirnya ketika ada sebuah simbol muncul dan rame-rame semua orang mengekspresikannya, dar, ledak. Mirip kan dengan gerakan peringatan darurat Garuda Biru? Kurang lebih kayak gitu. Tiba-tiba rame aja. Lu bayangin, dari akun wibu, nggak jelas. Akun wibu, come on man, bahasa Jepangan. Tiba-tiba dar, rame aja gitu. Makanya pemerintah, sekali lagi, kalau mereka panik, kalau mereka ketar-ketir, nggak nyantai nih, ya sebenarnya mereka ada kekhawatiran kalau ini nanti tiba-tiba menjadi sebuah gerakan yang tanpa mereka sadari, kok tahu-tahu rame, nggak bisa dikontrol. Bukan
bukan seperti demonstrasi atau unjuk rasa yang terorganisir atau yang bayaran. Tahu-tahu semua orang secara organik melakukan hal tersebut. Nah, kalau ini sampai terjadi, ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat sulit untuk dihadapi. Dan kalau memang fenomena ini terjadi, ini sebenarnya juga menurut gue ya menjadi sebuah tanda kalau simbol negara di mata banyak masyarakat merasa merah putih itu udahlah nggak mewakili hidup mereka lagi. Mungkin berbeda ketika zaman perjuangan ya. Merah putih menjadi simbol perlawanan terhadap penjajah. Tapi di usia Indonesia yang ke-80 tahun, simbol itu menjadi hilang maknanya. Masyarakat nggak merasa bendera merah putih jadi mewakili mereka. Dan memilih bendera dari ANIM yang mewakili perasaan masyarakat. Menurut gua, kemungkinan besar tuh orang-orang yang mengibarkan bendera One Piece itu nggak mau jadi bajak laut. Nggak, come on lah. Nggak mau jadi bajak laut. Terlalu naif, terlalu aneh kalau memang orang-orang yang mengibarkan bendera One Piece itu pengen jadi bajak laut. Ya, sekali lagi itu adalah ungkapan ekspresi kekecewaan yang nggak bisa terwakili dengan bendera merah putih, lalu masyarakat memilih simbol yang mewakili apa nih? Oh, oke. Apalagi kan One Piece itu menjadi pop culture ya dan dekat dengan banyak orang. Jadinya itu yang dipilih. Dan secara gambar atau simbolnya juga menurut gua eye-catching. Dan ketakutan pemerintah ini sebenarnya adalah gue bisa bilang cermin dari kehilangan narasi. Pemerintah dirasa nggak relevan, nggak relate dengan masyarakat. Dan yang paling penting, nggak dipercaya oleh masyarakat. Jadi, itu yang menurut gue ketakutan yang sebenarnya dari pemerintah terhadap bendera One Piece. Pemerintah tuh takut, pemerintah tuh khawatir kalau masyarakat itu kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahnya sendiri. Which is, gua nggak heran. Karena banyak hal-hal yang dilakukan, terutama belakangan ini, itu mengecewakan, aneh kadang-kadang juga kebijakan-kebijakan yang muncul. Terakhir ya kasus PPATK yang memblokir rekening kalau rekeningnya itu tidak aktif selama 3 bulan. Ya paniklah orang-orang yang memang membuka rekening hanya untuk nabung, nyimpen duit di situ. Ya tentu saja duitnya tidak aktif sehingga sempat ada ini kan rame-rame ingin menarik uang walaupun akhirnya dibatalkan. Nah, itu salah satu contoh aja masyarakat tidak percaya dengan pemerintah karena setiap kali bergerak membuat kebijakan, membuat peraturan itu lebih banyak merugikan masyarakat dibandingkan menguntungkan masyarakat. Jadi masyarakat sekarang harus bergantungnya kemana? Yang di sini pilihannya adalah yang dijadikan sebuah simbol kekecewaan adalah bendera One Piece. Kalau masyarakatnya lebih connect nih dengan anime bajak laut daripada pemerintahnya sendiri, menurut lu siapa yang salah? Oke, itu dari gue seperti biasa. Kalau lu punya pertanyaan, kalau lu pengen menyampaikan pendapat lu, silakan bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.